upaya persenjataan, sementara dengan adu domba segala macamnya, sehingga di internal di sana juga saling menjatuhkan gitu ya. Maka diambil satu buah keputusan besar, ini harus keluar. Maka singkat ceritanya keluar pada saat itu hanya mengandalkan angin, finisi dengan perahu layarnya gitu ya, tanpa ada alat pendorong atau mesin gitu. Kemana angin kesana lah, yang penting keluar saja dulu. Maka singkat ceritanya terdamparlah di Bali Selatan sana, di Bali Utara. Lebih tepatnya namanya sekarang Loloan Negara. Kalau Bapak Ibu pernah baca atau dengar sejarah Loloan Barat dan Loloan Timur, nah itu Bugis pertama yang menyandar di Bali. Hanya saja dia mempertahankan bahasa Melayu. Kalau kami di sini bahasa Bugis sehari-harinya, di sekolah bahasa Bali gitu. Kalau bicara dengan saudara kita umat Hindu, dan tentu sama guru kita bahasa Indonesia. Nah, kalau kemudian di Loloan itu sudah ternyata dikepung oleh penjajah juga, sehingga belum sempat kita mendarat, perahu itu mendarat, ada yang memberikan tembakan peringatan, yang artinya kita harus pergi dari sana. Maka pergilah dari sana, maka terdamparlah kita di Bali Selatan ini, di serangan ini. Terdampar di Bali Selatan yang kebetulan pada saat itu, sekali lagi sebelum negara ini berbentuk republik, maka di Bali ini juga banyak kerajaan-kerajaan sebagaimana layaknya di Jawa. Dan kerajaan-kerajaan di Bali itu sedang tidak baik-baik pada saat itu. Tapi suhu politiknya juga sudah luar biasa. Kerajaan satu dan kerajaan lain ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Maka setiap pintu masuk dari laut itu dijaga, kalau sekarang bahasanya sabandar, kira-kira seperti itu, mata-mata dari kerajaan, maka dijaga. Begitu kita mendarat dan bom jangkar, maka ditangkap para leluhur kita pada saat itu, maka dibawalah ke kerajaan yang sekarang itu namanya Puri Pemecutan, Kerajaan Badung pada saat itu. Maka singkat ceritanya ditangkap ini dengan tuduhan dianggap sebagai mata-mata dari kerajaan yang lain gitu. Maka ditangkap, dibawa kepada raja pada saat itu. Nah, terjadilah komunikasi antar bangsawan. Yang kebetulan pemimpin daripada 42 orang Bugis ini adalah juga seorang bangsawan yang tentu saja tidak mau tunduk dengan siapapun, termasuk dengan pribumi yang yang ada di Bali ini. Sehingga terjadi komunikasi. Dan dari komunikasi itu diketahui bahwa para leluhur kami itu sesungguhnya bukanlah seorang mata-mata atau sejenisnya lah, bahwa diketahui leluhur kita itu adalah orang baik-baik yang memang juga tidak mau patuh dengan kekuasaan penjajah pada saat itu. Maka pada hari berikutnya raja memberikan sebuah tawaran kepada leluhur kami itu. Raja menyampaikan bahwasanya kami sedang ada perluasan kekuasaan. Maka sekiranya Tuhan bisa membantu kami untuk memenangkan beberapa peperangan dan bisa meluaskan daerah kekuasaan kami, maka Tuhan tidak hanya kami bebaskan, tetapi akan kami beri tempat. Nah, itu bahasanya Raja Badung pada saat itu. Tidak ada pilihan untuk membebaskan diri, maka tidak ada pilihan untuk mengatakan tidak dan harus bilang iya. Karena memang juga para leluhur kami ini bukan orang-orang sembarangan. Selain mempunyai pengetahuan agama yang kuat gitu ya, yang tinggi, juga dibekali dengan ilmu kanuragan ya, para anak buah itu. Artinya orang-orang pilihan ternyata 42 orang ini yang dibawa lari oleh Wak Matoa pada saat itu. Maka terjadilah peperangan itu
ya, adanya peperangan di Carangsari itu. Kalau pernah dengar Kampung Bugis Petang, nah itu ada namanya kerajaan Carangsari. Kemudian di Karangasem, kemudian di Mangui, itu semua pasukan terdepan adalah orang-orang Bugis. Leluhur kami itu menjadi garda terdepan daripada prajurit-prajurit pilihan dari Kerajaan Badung. Maka singkat ceritanya semua daerah kerajaan yang diajak perang oleh Kerajaan Badung pada saat itu berhasil ditaklukkan. Maka kalau pernah dengar Petang itu dulu namanya Amam Tiga, gitu ya. Jadi Amam Tiga ini maknanya adalah sebelum jadi Angan Tiga gitu ya. Kalau orang Bali bilang Angan Tiga. Namanya asli sebetulnya Amam Tiga. Maknanya adalah diamankan oleh 3 orang Bugis itu. Ya. Maka ada kuburan keramat di sana tuh di Carangsari itu, di Petang itu yang juga menjadi salah satu wisata religi oleh rekan-rekan kita umat Islam untuk bertawasul ke sana, bertakziah ke sana. Nah kemudian saya ceritanya luaslah jadinya kekuasaannya Kerajaan Badung ini dengan beberapa daerah kerajaan taklukan itu tadi yang dibantu oleh orang-orang Bugis itu. Maka raja ini karena pernah berjanji menyampaikan bahwa sesuai dengan janji saya, Bapak Tuhan saya bebaskan dan saya beri tempat di Denpasar namanya Telagi Gendong sekarang tuh di Tegal tuh dekat makamnya Siti Khadijah, harus tempat ke sana tuh di kota. Hanya saja jiwa orang Bugis itu tidak bisa jauh dari laut karena memang sudah mendarah daging lah. Artinya Bugis itu terkenal dengan kemampuan hidupnya di laut. Maka minta izin agar dikembalikan di tempat pertama pada saat ditangkap. Izin ibu ini ada berapa waktu? Oke ya, saya lanjut ya. Saya coba untuk meringkas karena memang kalau diceritakan ini tidak cukup sehari ya. Maka karena tidak cocok kehidupan di sana, petani di kota, maka dimintalah pimpinan kami pada saat itu untuk diberikan lahan diberikan tempat pada saat pertama ditangkap. Nah pada saat pertama ditangkap ini serangan ini merupakan daerah buangan. Aura mistisnya luar biasa karena memang hutan belantara. Jadi daerah serangan ini khususnya Kampung Bugis ya, itu ketika ada orang yang dianggap berkhianat oleh kerajaan ya, atau dianggap tidak patuh terhadap perintah kerajaan, maka dibuanglah di daerah ini, di serangan ini. Karena belantara, jadi memang tempat pembunuhan kira-kira seperti itu. Maka banyak kuburan-kuburan muslim di kuburan Hindu sana banyak, karena seperti itulah ininya kronologi awalnya. Tidak ada kehidupan lah. Jadi aura mistisnya luar biasa, pohon-pohon besar luar biasa yang itu menjadi tempat berhuninya makhluk-makhluk halus gitu. Oleh kerajaan mengatakan bahwa apa mungkin kalian bisa hidup di sana? Di sana itu daerah yang luar biasa mistisnya, tidak ada orang mau hidup di sana. Maka oleh pimpinan, oleh Pak Matua itu mengatakan biar kami bersihkan tempat itu. Karena merasa yakin dengan kemampuan Pak Matua dengan anak-anak buahnya itu, maka kerajaan memberikan izin. Baik kalau begitu silakan, atas perintah dan izin saya silakan diberilah tempat ini dan silakan diberikan izin untuk mendirikan sebuah bangunan, tentu saja untuk hidup. Maka singkatnya dibawalah ke sini Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian yang pertama adalah bagaimana membersihkan aura mistis ini. Kemudian yang selanjutnya membangun sebuah peradaban baru di mana Puak Matoa dan anak buah itu harus membuat sebuah bangunan untuk tempat tinggal. Maka dibersihkanlah ini dengan segala syarat Islam ya, yang dibenarkan oleh Islam dengan membaca
kitab suci, sholawat, kemudian satu persatu pohon-pohon besar ditebang, kemudian bersih dan dibuatlah suatu bangunan besar, yaitu rumah panggung. Seiring dengan perkembangannya, bahwa selanjutnya beranak pinanglah saudara-saudara atau anak buah termasuk buah Matuan sendiri. Ada yang menikah dengan non muslim sehingga masuk muslim gitu ya, tinggal di sini. Maka menjadilah sebuah komunitas yang namanya lingkungan kampung Bugis sesuai dengan aturannya pada saat itu 20 kakak itu ya. Nah kemudian setelah bangunan-bangunan ini ada, maka satu tugas lagi adalah terpikirkan oleh Puak Matua atau leluhur kami bagaimana membangun sebuah tempat ibadah yang tentu saja untuk tempat beribadah menyembah Sang Khalik gitu. Nah untuk hal tersebut kembali Puak Matua minta izin kepada Puri atau kerajaan. Tidak hanya diizinkan, tetapi dibantu segala material yang dibutuhkan, baik materialnya maupun tukangnya. Maka kalau kita lihat masjid ini dan kompleks makam kunonya, sesungguhnya ornamennya itu adalah ornamen mix atau campuran antara khas Bugis juga dengan khas Hindu, karena tukangnya itu sendiri tukang Hindu. Ya, termasuk masjid ini. Kalau kita lihat ornamen-ornamen yang ada, ukir-ukiran itu sesungguhnya itu campuran antara khas Bugis dengan khas Hindu gitu. Dan ini berlanjut kepada pakaian untuk menikah itu kadang-kadang